menginap di salah satu hotel di Jenderal Sudirman tuh. Nggak ada siapapun, terus lorongnya juga gelap sih. Kamar ketiga dari ujung. Saya coba lihat di jendela itu langsung kerasa banget gitu, sampai rambut saya tuh sampai goyang gini kan. Set gitu kayak Andika Kangen Band. Akhirnya saya naik lift. Ternyata kayak aula gitu, kosong gelap. Paling menyeramkan selama hidup itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Cabai Merah yang Lada. gagal anjing mistisnya anjing. Gagal mistisnya. Di konten kali ini, di video kali ini masih segmen cerita mistis. Tapi narasumbernya berbeda. Sekarang Apple yang akan menjadi narasumber. Saya pengen ketawa ya. Gak apa-apa. Biar penonton kita tidak terlalu spooky. Oke. Backsound alami anjing. Oke. Jadi ada yang ikut. Hah? Ada suara yang ikut. Oh iya. Jadi di segmen kemarin itu narasumbernya Amamat yang menceritakan pengalaman pribadi sewaktu kerja di salah satu hotel yang ada di kota Cimahi ya? Ya, Ciberem. Nah, sekarang narasumbernya dari Apple langsung. Pengalaman pribadi Apple sewaktu lagi tugas. Enggak, mengunjungi. Mau menginap sih. Menginap di salah satu hotel. Saritem. Dekat sih. Oke, langsung aja gimana Apul pengalaman mistis yang Apul alami sewaktu itu? Oke, pengalamannya sih baru 2000. Kenapa nadanya gitu? 2019. Ini mikir Si baru 2019 waktu itu. Apa ya? Ada rame-rame gini ya. Social distancing. Oh, 2019. Oke. Menginap di salah satu hotel di Jenderal Sudirman tuh. Perdana wisata. Nah, di sana tuh check in itu jam setelah maghrib lah, 6:30-an. Udah 6:30 saya dateng, terus mau check in. Check out. Iya, udahan ya. Karena santai. Ini kan. Oke. Pas check in ternyata pas datang tuh emang udah hawanya udah nggak enak ya. Lihat kolam renangnya kotor. Terus gelap kolam renangnya tuh. Oke lah, mungkin karena udah malam mungkin nggak ada yang renang lagi, akhirnya ditutup digelapin lampunya. Udah akhirnya check in itu dapat di lantai 2. Lantai 2. Apa itu? Puyuh. Ada yang pengen ikut. Nah, di lantai 2 saya naik pakai lift. Oke. Dari lantai 1 ke lantai 2 doang udah. Nah, udah pas ke atas itu cuma saya sendiri. Nggak ada siapapun, terus lorongnya juga gelap sih. Lampunya kuning yang redup-redup gitu. 5 watt. Tapi kalau kuningnya banyak lampunya itu kan agak terang, tapi ini nggak jauh-jauhan gitu. Ini social distancing Mungkin atau irit listrik. Nah, ternyata saya dapat kamar itu, jadi udah lift itu belok kanan sampai mentok, lalu belok kiri itu lorongnya panjang banget, agak gelap gitu. Dan kebetulan saya itu kamar ketiga dari ujung. Nah, perjalanan tuh ke kamar tersebut tuh serasa jauh banget gitu. Tapi karena belum ada udah ada mulai hawa takut, tapi baru maghrib gitu kan ya. Akhirnya jalan buka masuk. Nah, di situ sih udah mulai gak enaknya tuh bukan gak enak karena ada hawa negatif bukan, karena kamarnya itu yang satu kotor. Jadi pas lihat WC-nya ada bathtub, cuma berkerak gitu kotornya tuh. Kotor, anduknya tuh sampai kuning loh. Oh iya. Anduknya tuh sampai kuning. Karena warnanya kuning.
Cara dicuci we. Oke. Itu dari tahun berapa gitu. Nah terus saya coba lihat di jendela itu langsung nampakin ke kolam renang. Dan itu pemandangannya kolam renang, dan kolam renang kan gelap. Gelap. Nah di situ agak mulai, wih ngeri juga gitu kan. Nah di situ saya sendiri dikasih twin bed malah. Sendiri tapi dikasih twin bed. Padahal mintanya yang standar. Karena sendiri kan. Nah di situ tidur-tiduran aja, tapi gak enak, kotor, ada kecoa di kasur tuh. Nah udah nggak bener aja lah ini malah. Akhirnya saya ke bawah nih mau komplain. Telepon nggak ada. Nggak ada telepon. Tapi kabel buat si colokan teleponnya itu ada, cuma teleponnya nggak ada. Bawa pulang sama tamu sebelumnya. Bisa ya? Curan pon. Nah udah keluar di situ saya mikir kalau saya pindah kamar otomatis saya harus kesini lagi buat bawa tas. Karena udah kamarnya menyeramkan, kotor. Terus di bawah-bawah ranjangnya itu ada bekas permen lah, ada nasi yang udah kering lah. Sampah. Ya beneran sebetulnya. Sampah-sampah yang nggak penting lah gitu kan. Udah keluar, tapi saya akhirnya bawa tas karena pikirnya saya nggak mau masuk lagi ke kamar ini. Gitu. Itu hawanya udah mulai nggak enak karena udah mulai agak menakutkan. Lampu kamarnya itu kuning juga, bukan putih. Nah saya keluar, pas tutup pintu itu kayak ada angin. Dulu kan gondrong-gondrongnya masih segini nih. Dulu. Jadi angin tuh ke ini banget lah. Kayak nabrak gitu. Kerasa banget gitu. Banget. Sampai rambut saya tuh sampai goyang gini kan. Set gitu kayak Andika Kangen Band. nutupin muka. Gitu. Tapi di situ tuh gak ada jendela. Tutup semua. Gak ada satupun jendela yang terbuka. Malah gak ada jendela buat dibuka gitu. Karena di lantai atas nggak mungkin deh ada jendela yang dibuka di hotel. Tapi masih mikir positif di situ. Akhirnya saya jalan tuh agak jauh juga, seperti yang jauh gitu. Padahal cuma deket lah gitu, cuma ngelewatin 8-9 kamar tuh kiri kanan tuh. Udah, akhirnya saya naik lift. Turunnya kan cuma 1 lantai kan. Nah pas turun itu baru udah setengah jalan lah. Sempat mati lampu si lift, terus nyala lagi langsung mati. Nyala gitu. Di lift dan liftnya stop di situ. Baru setengah jalan. Pas buka tembok. Nanti cerita belakangnya pas dibuka ya. Nah udah di situ saya pencet tuh emergency call kan, ada kan di lift kan. Dan itu nggak ada respon sama sekali. Emergency call. Posisi sendiri. Terus liftnya tuh naik sendiri. Nyala. Mungkin error ada yang mencet di atas. Waktu itu pemikiran kita kesana. Pemikiran di situ. Untung ada yang mencet nih di atas gitu. Itu nggak tahu lantai berapa, pokoknya kecik liftnya emang rusak atau gimana gitu ya. Udah naik, cering buka, ternyata kayak aula gitu, kosong gelap. Bukan aula ya, pokoknya ruangan kosong lah aja gitu. Tapi gelap, lampunya semua dimatiin. Iya, matiin. Agak takut kan? Nyalain, melantang. Kan supaya kesannya serem ini. Iya. Nggak perlu jelasan. Yaudah sih yang penting-pentingnya aja deh. Anjing. Terus Kan kaget tuh ya, pas buka langsung gelap gitu kan, belum gitu kan. Akhirnya kaget, seburu-buru tutupin lift. Ini siapa yang nyalain juga nggak tahu gitu kan. Turun lagi, nah mati lagi liftnya. Nah di situ, itu saya ketakutan banget tuh. Benar-benar ketakutan karena sebelumnya lihat ruang yang gelap yang kosong kan, otomatis udah shock kan. Nah di situ udah mulai takut. Jujur ini antara lucu atau konyol. Saya jujur di situ kentut
karena saking ketakutannya. Ketakutan mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya kentut. Bisa jadi. Kentut karena ketakutan. Terus emang sebelumnya emang kerja juga itu tuh 24 jam belum tidur. Oh. Udah beres event saya itu. Cuman dikasih kamar sama klien di situ gitu. Nah, akhirnya kalau kentut bau kentut dong. Iya. Enggak ini, bau gosong cuy. Bau gosong Posisi kan di dalam di dalam lift. Itu bau gosong. Jadi saya kentut pun kentut kecil yang gitu. Tahu lah, nada kentut, nada dasar do itu. Do. Nah, kayak gitu benar. Jadi kentut tapi baunya bau gosong kayak bau kertas dibakar gitulah. Kertas terus abu kayak gitulah. Bau-baunya tuh bau gosong, bau bakar gitu. Daging kalau kebakar lah ya. Udah sempet gak mikir kemana-mana di situ tuh. Itu lumayan lama 15 menit saya di lift. Akhirnya untungnya di situ punya pulsa, Ci. Masih ingat 15.000 pulsa saya tuh. Saya telepon langsung ke hotel. Cari di Google ada sinyal internet masih ada. Untungnya di dalam lift. masih ada sinyal ya di situ ya. Itu tuh kalau di lantai tuh pakai rewas anjing kok. Nah, 3 4 5 6 udah 6 nomor togel. 6 pasangan Pasangan 666. Nah, pas. angka misterius. Angka mistis. kalau saya seks Oke. seks Siap, lanjut Bu, lanjut. sampai ke bau gosong tadinya. Iya, telepon. Oh, nelfon telepon ke hotel langsung, Mbak, ini saya lagi di lift, tolong bantu saya biar keluar gitu. Akhirnya dibantu. Itu sekitar 10 menit dari itu, berarti hampir setengah jam saya di situ kan ya. Iya. Itu langsung ada suara dor gitu. Digedor. Digedor, ternyata teknisi. Itu dibuka. Itu takut, cuma nggak, untungnya tuh internet masih ada, saya masih browsing, jadi masih nggak menakutkan lah, teralihkan gitu ketakutan itu. Cuma ya bau gosong bau itu masih ingat banget. Nah di situ dibuka lah, ternyata lantainya tuh di sini gitu. Masih Setengah. Setengah. Saya harus naik akhirnya. Jadi di lantai ke lantai 2 lagi, balik lagi ke lantai situ. Udah naik, dan si teknisinya tuh biasa aja. Ayo Pak naik katanya. Oh oke. Udah naik tuh langsung di HT-nya tuh nyala. Kunaon aya naon deui teh cenah. Kata si teh. Ada apa lagi? Pertanyaan yang mencurigakan ya. Teh anu hideung nu bodas cenah. Gitu mikirnya tuh. Ya enggak tahu sih. Kedengarannya gitu. Anu hideung yang hitam atau yang putih. Saya enggak mikir, hitam atau putih, saya sih enggak tahu sih apa kode mereka. Ya, kode mereka, istilah mereka. Atau zebra cross kan nggak tahu ya. Nah, bilangnya ini mah yang putih. Bodas cenah. Saya nggak tahu sih apakah masalah putih masalah hitam tuh dari mana bahasa mereka lah. Akhirnya yang putih ini mah biasa cenah, lift parem punya. Ternyata lift mati itu hal biasa buat mereka Di hotel itu tuh. Itu udah hotel sering itu ya? udah sering. Terus saya bilang, Pak emang udah sering lift ini? Ya atuh hampir tiap dinten mun aya tamu, hampir tiap hari kalau ada tamu selalu mati. Ya, cuma nggak dijelasin selama di liftnya itu ada kejadian apa kan nggak dijelasin. Tadi sempat naik, saya bilang ke atas. Oh error lah biasa, gitu doang, error biasa. Ya udah akhirnya turun ke bawah, saya minta ganti kamar dong. Untung udah bawa tas, digantilah kamar lagi. Iya. Ke lantai 3, saya minta agak depanan Mbak, jangan terlalu ujung gitu. Awalnya lantai 2 ke lantai 3. Saya sempat protes, jangan terlalu atas, yang nggak mau ke atas lagi, soalnya harus pakai lift itu kan. Ya pas lihat, oke, tangganya gede gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Terus capek juga kan, pengen tidur. Nah dikasih lah lantai 3. Tapi tunggu dulu katanya, soalnya belum ada handuk, sendal kayak gitunya belum ada, belum disiapin dulu. Nah itu lebih parah, lah pas di lantai 3. Akhirnya saya naik tangga tuh, jadi tangganya tuh muter gitu kan. Ke lantai 2, ngelihat lagi dong posisi yang tadi gitu. Anjir, saya kelewat lagi gitu.
Dan itu anehnya cuma ada sekitar 5-6 orang lah di luar karyawan itu yang emang nginap di situ. Di lantai 3. Itu posisinya malam minggu loh. Oh, Ya, pada malam minggu. Malah malam minggu di tengah kota. Nyampe lantai 3 Ji. Jay. amat. Ini kan udah nungguin saya kan. Udahlah nyampe ya ke lantai 3. Dan itu emang kelihatan capek banget ya, lantai 3 gitunya. Pakai tangga. Akhirnya masuk lagi. Nah, ini agak 4 kamar lah kelewat lah. 4 kamar. Yang satu ada suara anak kecil. Tapi kayaknya emang yang nginep sih kalau itu saya mikirnya. Tolong aja gitu doang. Itu suara anak kecil doang. Mikirnya yang nginep. Ma tolong ma. Oh dengan anak kecil, kalau ada keluarga lah. Akhirnya masuk lebih parah ternyata. Lebih kotor, anduknya nggak ada. Terus kasurnya acak-acakan, ada bercak juga. Bercaknya tuh bercak Mencurigakan. enggak, Tanda kutip sperma lah. Oh, sperma. Kayaknya bekas dipakai. Kuning berarti. Terus ke kolam renang lagi ngeliatinnya gitu. Karena satu lantai yang sama kan. Oh, view-nya. View-nya Masih tetap sama. ke kolam renang lagi. Nah di situ udah mulai nggak enak ya, nggak ada handuk, terus lebih kotor WC-nya. Air yang toilet itu udah nggak ada airnya cuy, nggak ada air, kering kuning berkerak. Parah. Di situ tuh, udah nggak enak banget, mending pulang aja lah gitulah. Karena jujur event itu waktu di Pascal itu eventnya tuh, dapat hotel di Jalan Sudirman. Akhirnya sama kejadiannya, pas nutup cuma yang di sebelah kiri kesini. Oh, ada angin lagi gitu, rambut lagi. Andika kangen main lagi. Cuma beda posisi. Oh, beda posisi gitu. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan apa yang mana-mana. Kayak video di set. Oke. Akhirnya saya keluar lah di situ. Tutup pintu. Nah di situ berat banget buat lewat jalan itu tuh. Berat banget. Sampai lupa tas nggak kebawa. Masih di dalam kamar. Udah keluar, udah nutup kamar angin. Si kamarnya. Tasnya masih di kamar. Akhirnya masuk lagi Jay. Dan pas ke dalam lagi rapih cuy. Wah, dalam hitungan Kamar tuh rapi cuy. beberapa menit sebenarnya. Berapa detik? Beberapa detik ya. Baru berapa langkah, baru 2 kamar yang kelewat lagi. Oh, iya menit. Pas balik lagi Udah rapi. rapi itu rapi, si spraynya berubah jadi dimasukin ke dalam tuh ranjang itu. Asli. Sama lagi twin bed dapatnya. Padahal saya udah komplain di situ. Minta ganti kamar, minta standar. Tuh. Tetap dikasih twin bed. Itu rapi Ji, si spray itu Ji. Jadi ya asalnya dua-duanya acak-acakan gitu. Iya. Tapi WC tetap kering. Saya Kering. masih memberanikan diri ke WC, lihat, oh masih aja gitu. Tapi pas inget-inget, pas bawa tas keluar kamar, oh rapi ya. Ya udah, akhirnya saya keluar agak cepet, turun tangga. Udah itu, kunci saya kasih ke lobby. Satpam sampai ngomong, tadi yang kejebak lift ya. Mohon Kang. Oh mereka mana? Pada amang heula. Padahal saya jujur aja langsung check out, langsung pergilah, langsung pulang gitunya, pengen tidur. Ya udah pas di rumah cari-carilah informasi. Ternyata di situ tuh pernah ada kebakaran. Di atasnya tuh lantai atas ada diskotik lah. Zaman dulu mah mungkin zaman awal tahun 90-an mah. Tapi bentar ya, saya ada mau nanya dulu. Pengalaman saya gitu. Bisa kalau tamu check in kan diantar bellboy. Oh enggak, ini mah enggak. Ada berarti. Ini Tapi mah bellboy ada. ada, cuma menyibukkan diri nyiapin kamar ini, nyiapin kamar itu. Sama yang cuma Resepsionis. resepsionis aja, 1 orang. Resepsionis. Nah, ada isunya sih. Pas udah tahu itu, pas beberapa hari kemudian ternyata resepsionisnya tuh dibayar per hari. Gajiannya tuh. Cabutan lah. Iya. Nah, baik lagi ke ceritanya, ternyata dulu tuh ada kebakaran di diskotik di lantai atas. Saya searching beritanya, nama hotelnya,
ada kebakaran, WNA meninggal sekitar, WNA-nya ada berapa orang lah, di bawah 10 orang lah. Terus meninggalnya kayak karena sampai gosong sampai gitu. Wow. Sempet tautnya ya. dulu sempat ramai di koran-koran gitu. Jadi kebakaran pada meninggal. Terus akhirnya diskotiknya di stop tuh, mulai dari sempat kebakaran itu, tapi hotelnya tetap Jalan. dan itu dulu tuh isunya segitu tuh masih tertutupi gitu. Ya karena kalau zaman sekarang pasti ramainya sosmed, wah ramai kebakaran. Tapi dulu masih bisa ditutup-tutupi gitu karena demi kenyamanan si pengunjung, karena hotelnya ramai banget. Lama banget. Dan kalau yang saya tahu itu diskotiknya memang waktu itu baru paling terkenal. Diskotiknya di Perdana Wisata kan waktu itu emang paling terkenal diskotik apa. Nah itu kejadian kebakaran. Terus dengar salah satu konten juga di radio Ardan lah ya. Ada cerita, cuma nggak disebutin hotelnya, cuma pengalamannya sama banget. Cuma dia mah masuk ke ruangan tersebut, diceritainnya gitu, merasa dipusingkan di ruangan itu. Iya. Oh, dilinglungkeun lah. Dilinglungkeun lift namana gitu. Disesatin. Untungnya saya nggak masuk, cuma kalau masuk itu lebih menyeramkan. Nah, jadi ada lagi ceritanya dari yang lain itu, sampai di liftnya tuh nggak cuma sendiri. Oh, ada yang nemenin Tapi diem aja gitu. Macem-macem lah ternyata ceritanya. Ternyata saya tuh salah satu korban. Korban juga. Nah, balik lagi ke situ, entah itu suges. Karena saya jujur di situ karena capek bangetnya, 24 jam saya belum tidur dari jam 6 ke jam 6 maghrib lagi, jam 6 maghrib ke jam 6 maghrib lagi itu kerja gitu. Nggak tidur, mikirnya udahlah mungkin jin pengen menampakkan diri, pengen mengingatkan gitunya. Terus maghrib emang nggak sholat maghrib bertutanya. Terus ya orang paling menyeramkan selama hidup itu gitu, karena benar-benar di depan mata gitu, nggak ngira banget. Untungnya sih nggak sampai menampakkan diri. Kalau menampakkan diri, waduh saya nggak tahu. Saya aja pernah sakit gara-gara lihat. Iya. Soalnya kalau lift kayak gitu, saya paham perasaannya. Soalnya saya pernah juga. Pernah Di lift. Kalau saya di mall Mana? salah satu mall di Bandung lah, Daerah mana? daerah Dago. Dago. Plaza. Bukan daerah Dago aja. Iya. Jadi teman-teman saya tuh nunggu di lantai 3. Saya naik lift dari lantai 1. Malam itu. Malam. Nah, itu tuh maksimal lantai itu belasan lah, saya lupa lah. Tepatnya berapa? Anggapnya 11 gitu. Saya mau naik lantai 3 sendiri. Nah, tiba-tiba pas ketika di lantai 2 kan kalau misalkan ada yang mencet tombol terus kan nyala. Iya. Itu kan si angkanya. Tiba-tiba yang angka paling atas tuh nyala. Ting. Di atas. Yang berarti ada yang mijit nih. Harusnya kalau dari lantai 1 saya mijit 3 berhenti di 3 kan. Iya. Ini enggak, Langsung. teng ke atas. Paling atas. Yang saya jadi mati. Loh, ya udahlah mungkin error. Ada yang mijit juga di atas. Ting udah. Berapa detik tuh kan diem. Pas dibuka, itu sama kosong. Oh ya? Kosong, gelap, dan lagi direnov. Acak-acakan sama kebangunan. Untungnya saya nggak mikir apa-apa. Gitu. Saya cuma diem, tutup lagi, ke bawahin. Gitu. Tapi itu bingung ya? Bingung Bingung kan mau gimana kan? Saya tak gini. Kosong. Bener, oke banget ya. Langsung. Udah. Gitu. Tapi langsung saya mundur sampai ke pojok. Nempel tembok. Iya. Shit. Itu apa sih kalau itu sih? Tapi nggak sampai berhenti. Kalau berhenti kayaknya saya panik. Iya. Oh, HP lipnya mati. Soalnya saya fobia di tempat kecil dan gelap. Sempit dan gelap. Wah, pasti saya panik kalau kayak gitu. Tapi saya yakin kalau misalkan ketika Jay naik ke tempat itu kosong terus ada penampakan, tapi itu penampakan pasti nggak akan ada. Kenapa? Karena dia si Jay, saya yang pusing nanti. Saya yang pusing nanti gitu. Tapi memang banyak sih lip gitu sih. Kalau saya pengalaman saya waktu kerja di hotel ya, itu cerita saudara Saiful ya, Bu. Cepul. Saiful aja, saudara Saiful, saudara saya mah. Saudara saya banyak. Ada bibi. Saya. Haji, saudara. Itu kalau di hotel tuh kalau ada yang check in,
itu otomatis kan kamarnya sudah siap. Biasanya ada laporan ke resepsionis. Nah, itu yang jadi Enggak, ternyata 1 bulan kemudian saya lewat lagi tuh, lewat jalan situ kan kalau pulang kan, kalau ke Cijerah pulang. Oh iya. Lewat jalan situ, itu ditutup sama seng, ternyata ada renovasi. Oh. Betul kan? Itu tuh dalam masa-masa bangkrut sebenarnya mereka tuh. Iya, hotelnya tuh udah nggak standar sebenarnya. Iya, masih Cuma dijual. dipaksakan. Nah, saya lihat lagi nama hotelnya, searching lagi kan kalau Google tuh ada next sampai slide berapa gitu, slide 4 atau 5 lah gitu. Ternyata hotel itu dijual. Dijual hotel bla 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 bla, tanah sekian sekian gitu. Ternyata emang pas saya ke situ tuh dalam masa-masa bangkrut. Saya lihat komenan di Traveloka, Iya. itu bintang 1 semua, cuy. Iya, kan kecewa. Kecewa karena kamar kotor, Ya. karena spooky, Iya. karena ya ada pengalaman gak enak, mereka ditumpahkan. Ternyata lah bintang 1, kok nggak ngecek dulu saya ke Traveloka gitu. Saya cek dulu. Ini masih dari cerita Ini ngalangin muka saya. Kakinya di bawah aja. Fajar, Jay sama Epul. Pajar aja ya Pak. 3 Ada berarti. ada 2 hal yang menarik gitu. Iya, Kenapa selalu kemiripan. diperlihatkan ruangan Kosong. kosong ya? Kenapa Karena ya? tidak mungkin kalau yang gitu ada di tempat yang ramai amat. Pasti Kalau tempat ruangannya yang kosong. ramai pasti itu mau masuk. Iya. Masuk akal juga. Sok. Tapi kalau saya nangkap cerita Apple itu bukan ke halusinasi sih. Tapi memang pada Dipermainkan aja gitu ya. Apa iya, gimana? pada unsurnya itu dia memang mau menampakkan diri. Karena kejadian yang Apple alami dengan yang kejadian sebelumnya dialami oleh kebakaran itu gitu itu ada sangkut pautnya. Ketika ada bau gosong. Apa mau digiring opininya ke situ gitu bahwa di sini ada Oh pernah enggak. ada kebakaran gitu. Enggak, kalau yang gitu tidak akan menampakkan tidak akan ya memperlihatkan bahwa di sini pernah ada kejadian itu. Hal yang seperti itu tidak akan seperti itu. Kalau misalkan setiap pengunjung digiring opininya ke situ, Ya. pasti itu kan pengunjung itu kan paling jahat dari mulut ke mulut. Kalau enggak dari komenan lah Komen. pasti tidak akan ada pengunjung ke situ. Nah itu dia hanya berusaha untuk ingin berinteraksi bahwa saya tuh ada gitu di sini. Apa berita sih bahwa saya pernah seperti ini? Dulu ada sejarahnya di sini ini. Ya karena itu bisa masuk akal kalau seperti itu. Misalkan saya ini kenapa menampakkan bau-bauan gosong? Iya. Pernah ada ini di sini pernah seperti itu. Ya itu paling ada tuh. Kentut gitu, sesuatu yang konyol gitu kan. Iya. Karena saya pasti bercerita kan ke orang di lift aja saya mikir, aduh, saya nyeritainnya gimana nih ke orang-orang, masa saya nyerita kentut di lift gitu. Iya. Tapi baunya bau gosong gitu kan. Jadi Soalnya itu bukan halusinasi. Soalnya kalau halusinasi jadinya bubur. Ya. Oh iya, Terlalu halus nasi. halusinasi. Iya betul. Bapak Pandi. Tarsa. Oh. Tarsan. Nah, seperti itu. Nah gitu, berarti itu di apa hotel perdana wisata. Perdana Wisata di Jalan Jenderal Sudirman. Nggak apa-apa lah, nggak usah disensor. Ini Enggak, memang untuk pengalaman ini aja. ini historinya dulu. Karena saya yakin sih perdana wisata dengan tempatnya di situ ramai dekat Sudirman Street kalau sekarang. Sudirman Food Street. Food Ya, Street, yang di situ pasti ramai kan di situ. Kedepannya kalau direnovasi itu pasti laku sih. Laku ya. Karena dekat alun-alun. Banyak jual babi. Ya sudah banyak dari sana. Di situ mah. Banyak sih itu. Di situ mah Kampung Cik. kalau ke masjid tinggal ke Masjid Agung deket gitu. Mau makan Strategis. babi sama bir ada di Sudirman Food Street. Saritem tinggal pijit di situ ada cumi-cumi banyak lah pokoknya. Pokoknya itu hotel paling strategis berarti. Coba kalau misalkan kita mijit lift yang angka 3 terus tiba-tiba angka 11 kayak yang Jai tadi, kirain ada yang mijit nih di lantai 11. Pas benar ternyata di lantai 11 ada yang lagi. Ada yang pijit. Badai. Padahal Nah, mungkin kedepannya gitu ya. benar ini nggak akan saya sensor. Yang itu juga yang pertama tidak disensor kan. Orang tidak disensor juga gitu. Karena Ini menarik. buat pembelajaran gitu kan. Nih bahwa di sini tuh pernah tidak 1-2 orang yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan itu pun bisa jadi pembelajaran untuk manajemen mereka. Gitu kan, biar bisa lebih
enak lagi melayani para tamu. Betul. Tuh. Dulu di samping pelayanannya buruk, kan nggak blog. Pelayanannya buruk. Terus ya pelayanan makhluk lainnya juga nggak buruk sih, cuma Mantap lah. mengherankan saja gitu. Kenapa? Bukan mengherankan, gercep Gercep langsung ya. pelayanan yang goibnya. Heeh. Langsung dia ngerapihin kan. Iya. Sadar Oh, diri iya. juga. Tapi saya ini ada satu pertanyaan. Ketika kasurnya itu menjadi rapi, bercaknya masih ada nggak? Saya nggak ngecek tuh. Karena saya itu disimpan di meja kan. Hotel kan ada pintu terus meja. Oh iya ya. Dia Simpan di meja kan. Saya cuma lihat spraynya doang. Udah, Jadi rapi. terus lihat ke WC. Udah aja. Oh. Nah, itu belum sadar. Sampai keluar kamar tuh belum sadar bahwa spray itu rapi. Rapi. Pas kunci pintu. Kuncinya masih itu loh. Ya, Bukan gini. Ya, masih Kuncinya masih gini loh. Iya iya. Oh, oh. Kunci pintu biasa lah gitu ya. kartu ya. Udah modern lah. Apa? Dan yang slot. Bukan. Masih yang gini. Kalau enggak sama paku nih. Anjing coba Pak. Ini mana WC anjing. Nah itu pas sadar-sadar spraynya bersih tuh rapih itu pas di luar kok rapih gitu kan. Akhirnya tambah jadi spooky lah di situ. Tapi masih untung ketika ke lantai 3 saudara Epu kan dia menoleh ke kanan ke kamar sebelah kanan. Untung nggak ada dasbin di sana. Coba kalau ada ketemu lagi sama kepala buntung. Loh jadi di sini kepala buntung. Pindah gitu ya. Masih saya nanya, Amaman kemana? Oh ini nyambung ke cerita kemarin ya. Iya. Hmm. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Ji? Dari atau ada pendapat dari cerita yang Apple alami gitu? Sudah. Oh sudah. Sok. Setelah ditilik-tilik, setelah di terawang dilihat-lihat, banyak hotel di Bandung yang memang benar-benar angker. Gitu. Dan itu memang orang-orang ya khususnya tamu itu memang nggak tahu gitu. Bahkan hotel bintang 5 pun ada yang angker di Bandung. Gitu. Udah jelas karena bintang itu angker. Bener. Endorse. Ini endorse mana? Nah seperti itu gitu. Jadi kita sudahi saja ya cerita hari ini. Tapi jangan kita nggak mengiring opini bahwa hotel di Bandung itu serem. Apa? Karena tiap hotel tuh, tiap tempat itu Ya, pasti ada. Pasti ada. Ada. Cuma ya pengalamannya beda lah. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kata saya ya yang tadi Apple katakan. Anjing ada saruan. Jadi untuk cerita mistis kali ini yang langsung diceritakan oleh Apple yang dialami oleh pengalaman pribadinya langsung di suatu hotel di Jalan Jenderal Sudirman yang bernama Perdana wisata. Perdana Wisata. Sampai sini dulu. Ditunggu cerita mistis selanjutnya, oke? Entah dari siapa itu narasumbernya atau mungkin Ada Anda yang mau kesini bisa. boleh ada narasumber dari penonton di sana yang mau menceritakan langsung, silakan. Ada yang mau mengirimkan ceritanya, silakan. Nanti tinggal di DM ke Instagram, kalau nggak komen saja di YouTube-nya, oke? Dan sampai sini dulu videonya. Terima kasih. Tetap lada dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.